Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita, dan sebelumnya saya mengucapkan selamat Paskah yang sudah kita lewati kemarin, dan minggu kita akan merayakan juga yang disebut Hari Kebangkitan Kristus. Sebuah peristiwa yang penting menjadi dasar iman hidup kita semua, kematian dan kebangkitan Kristus dan kenaikannya. Pada akhirnya ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Roh Kudus dicurahkan bagi kita semua, digenapi dengan hari Pantekosta. Karena itu saya ingin mengajak kita dalam sebuah perenungan bagaimana lewat Paskah kematian Yesus dan bagaimana kaitannya dengan gereja yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Karena kita sedang terus belajar, fokus bagaimana ke depan kita semua bisa memahami sebagai gereja kita mau kemana. Ya, kita sebagai umat, sebagai jemaat Tuhan, kita mau dibawa kemana. Gereja seperti apa yang ada di pikiran saudara? Kayak apa sebenarnya seharusnya gereja? Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa lewat perkara-perkara yang besar, termasuk lewat kematiannya. Karena itu apa arti dan makna daripada kematian Yesus yang kita sebut Paskah? Karena Paskah kematiannya merupakan sesuatu yang luar biasa. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 1-3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri oleh Injil itu. Kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting, jadi ini sesuatu yang penting. Penting artinya sesuatu yang serius. Penting artinya yang harus mendapat perhatian lebih. Penting artinya sesuatu yang kalau tidak ada itu, tidak ada dia terpenting ini, maka yang lainnya menjadi hambar. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi Bapak Ibu harus paham hal yang terpenting. Paulus katakan bahwa Yesus sudah mati. Saudara harus paham ini, Yesus sudah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dalam kitab Yesaya dikatakan dia tertikam, dia mengalami penderitaan, dia diremukkan, dia dipermalukan, direndahkan, dilecehkan, bagaikan domba yang keluh, domba kecil yang dibawa ke pembantaian. Semua terjadi cuma satu hal, yaitu karena dosa-dosa kita. Bapak Ibu dengerin baik-baik, ini harus menjadi dasar gereja kita. Ini harus menjadi dasar perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Ini penting sekali. Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan hidup kita. Karena itu gereja perlu dibangun di atas dasar kasih karunia. Gereja iman kita perlu dipahami, dimengerti bahwa Paulus berkata ini yang terpenting. Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Kalau ada jalan lain di luar salib, maka Yesus tidak perlu mati. Karena itu begitu dahsyat sekali, begitu luar biasa sekali. Karena itu Paulus berkata inti daripada Injil adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itu Injil atau kematian Tuhan memberi harapan bagi orang-orang yang terhilang. Injil adalah kabar baik bagi dunia. Karena melalui Injil manusia bisa kembali kepada Allah, diselamatkan. Dan seharusnya Injil atau berita ini menjadi berita yang terbaik bagi dunia. Tapi seringkali dalam kehidupan kita melihat hidup kita sehari-hari, kita tidak mampu melihat dan kita menempatkan Injil yang adalah kabar baik ini lebih daripada kabar sekedar mendapat berkat, mendapat uang. Kadang-kala kita main-main sepele,
Ya, karena itu Paulus berkata dalam Roma pasal 1 ayat 16-17, sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Masihkah Injil yang adalah kabar baik ya, disampaikan oleh gereja modern hari ini? Apakah gereja modern hari ini mimbarnya masih mengkhotbahkan Injil seperti yang Paulus katakan? Ya, dia punya keyakinan yang kokoh. Apakah kita sebagai jemaat masih memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil? Masihkah para pendeta hamba Tuhan mengkhotbahkan Injil segigih Rasul Paulus mengkhotbahkan Injil? Dia punya keyakinan yang kokoh. Sampai-sampai kalau ada orang katanya yang memberitakan Injil yang lain, bahkan malaikat sekalipun, jadi berita Injil jangan sampai ditambahkan atau dikurangi. Karena Paulus berkata, terkutuklah orang atau malaikat sekalipun yang coba menambah dan mengurangi yang namanya berita tentang Injil. Karena Injil berisikan kabar baik. Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita. Ya, betapa sedihnya saat ini kalau berita Injil yang adalah kabar baik tidak lagi menjadi pusat pemberitaan gereja modern hari ini. Betapa miris dan sedihnya kalau mimbar-mimbar gereja hanya berputar-putar di sekitar berkat khotbahnya. Bagaimana mendapat jalan keluar dari masalah-masalah lahiriah? Paulus berkata, kalau kita percaya Tuhan Yesus hanya masalah perkara-perkara lahiriah, dalam 1 Korintus 15 dikatakan, kita adalah orang yang lebih malang daripada orang yang malang di dunia ini. Jadi kalau mimbar gereja khotbah hanya sebatas mencari pengikut-pengikut, bagaimana cara mendapatkan pengikut? Gereja banyak, tapi gereja tidak memahami Injil. Umat tidak memahami Injil. Daripada kabar yang baik bahwa Kristus telah mati dan ada beban untuk penjangkauan. Jadi sudahkah Yesus menjadi yang terutama, pertama, menjadi penguasa hidup? Sejauh mana Tuhan menguasai hidup kita? Injil adalah kabar baik. Terkadang bukan lagi menjadi kekuatan Allah yang mampu membawa perubahan, terobosan, dan membawa kita sebagai pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Orang Kristen sekarang terlihat begitu lemah. Ya, kabar baik Injil ditutupi dengan persepsi yang salah. Oleh karena itu saya mau ngajak saudara untuk melihat Injil secara utuh, sehingga kabar baik membawa kita semua kembali kepada perenungan, pemahaman dan pengenalan akan Allah. Jadi fokus kita hari-hari ini, bagaimana gereja kita harus memahami kabar baik itu adalah Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Apa kebahagiaan saudara? Apa kesenangan saudara? Ya, ketika anak yang bungsu meninggalkan bapaknya, ya, dia hidup dalam keadaan yang lebih rendah daripada seekor babi. Tapi ketika dia sadar, dia kembali kepada Bapa. Bapa bersuka cita. Karena itu kalau ada satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai bersuka cita. Saya nggak tahu apakah sukacita gereja hari ini masih bersuka cita karena ada petobat-petobat baru. Ada orang-orang yang dijangkau, bukan hanya sekedar keliling dari satu gereja pindah organisasi ke organisasi yang lain. Ya, saya berharap lewat hari Paskah yang baru kita lewati, perenungan ini bisa menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, lawat, tolong semua anak-anak-Mu. Bawa kami terus masuk pada kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.